هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya, untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk memperbanyak bekal yang akan kita bawa di hari kemudian nanti. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqamahan di dalam beribadah kepadanya sampai kita diwafatkan nanti. Dan insyaallah pembahasan kita pada sore hari ini membacakan sebuah pembahasan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Beliau membahas sebuah bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, mengajak atau berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Jadi keutamaan mengajak kepada kalimat tauhid. Jadi pembahasan ini pembahasan yang sangat agung ya. Karena seorang mukmin ya, di antara nikmat yang termahal yang dia miliki adalah tatkala dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadar Rasulullah. Karena dengan dia mengucapkannya, jadilah dia orang yang beriman, jadilah dia orang yang muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan seorang tidak akan pernah masuk surga sampai dia memiliki keimanan terlebih dahulu. Yang artinya seorang tidak akan pernah memasuki surga tanpa dia mengucapkan kalimatut tauhid ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas innakum lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian tidak akan pernah masuk surga sampai kalian beriman terlebih dahulu. Orang yang tidak mengucapkan kalimatut tauhid, sebanyak apapun kebaikannya di dunia ini tidak dihitung, tidak dianggap nanti pada hari kiamat ya. Sebanyak apapun sedekahnya, sebesar apapun jasanya terhadap Islam dan kaum muslimin, kalau dia tidak mengucapkan kalimatut tauhid la ilaha illallah, tidak ada gunanya kebaikan itu pada hari kiamat.
Dan contoh terbesar ya, dalam masalah ini adalah Abu Thalib. Bagaimana jasanya banyak, jasanya besar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun dia enggan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengajaknya sampai detik-detik menjelang wafatnya pun Nabi mengajak mengucapkan la ilaha illallah. Tapi dia tidak ucapkan. Sehingga kebaikan-kebaikannya di dunia semasa dia hidup di dunia tidak ada nilainya nanti pada hari kiamat. Jadilah dia penghuni neraka meskipun siksaannya diringankan, tapi dia tidak masuk surga. Nah, begitu pula kalau ada manusia rajin dia nyumbang ya, bahkan dia nyumbang untuk masjid misalnya, dia nyumbang untuk pengobatan kaum muslimin, tapi dia tidak mau masuk Islam, tidak mau mengucapkan syahadat la ilaha illallah, sama juga ini. Nanti di akhirat tidak ada gunanya kebaikan itu. Di dunia mungkin dia dapat balasan dari kebaikannya di dunia, tapi kalau di akhirat tidak ada yang diganjar kecuali yang dilandaskan dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan amalan-amalan yang dahulu mereka amalkan di dunia, faj'alnahu haba'an mansura, lalu kami jadikan dia hancur ya, kami jadikan dia bagaikan debu yang berterbangan. Kenapa? Ya tadi, karena dia tidak melandasi amalnya dengan la ilaha illallah. Jadi orang kafir sebaik apapun dia di dunia ya, tetap dia akan merugi nanti pada hari kiamat ya, karena dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka dari sini kita tahu betapa besar jasa orang yang mengajak satu manusia saja untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Betapa besarnya pahala orang yang menyelamatkan manusia yang lainnya yang tadinya dia menyembah berhala, yang tadinya dia tidak beriman, kita ajak dia sampai dia mengucapkan la ilaha illallah, maka sama saja dia telah berperan besar menyelamatkan manusia tersebut dari neraka dan membuatnya masuk ke dalam surga ya. Dan dakwah tauhid la ilaha illallah bukan hanya ditujukan kepada orang kafir, kaum muslimin juga ya, yang telah mengucapkan la ilaha illallah namun dia tidak pernah mempelajarinya, dia tidak mengetahui kandungannya, bahkan perbuatannya bertentangan dengan kalimat la ilaha illallahnya. Ini juga sama mendakwahkannya, mengajarkannya ya, tentang kalimat la ilaha illallah, besar pahalanya ya. Karena orang kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya, tanpa dia paham maknanya, tanpa dia amalkan kandungannya, bahkan ucapannya, perbuatannya bertentangan dengannya, bisa jadi juga khawatirnya amalnya juga sama, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tauhid tidak ditanamkan dalam dirinya, hanya di lisan saja. Kalau ada yang bertanya, masa ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak berguna, tidak diterima amalnya? Bisa saja kalau sekedar pengucapan, sebagaimana kasusnya orang-orang munafikin. Orang-orang munafik dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia ucapkan itu. Bahkan di antara mereka salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi dia fid darkil asfali minan nar. Dia di keraknya api neraka.
Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah hanya di lisan saja, hatinya tidak meyakini, anggota badannya juga tidak mengamalkan kandungannya. Makanya ini perlu, jangan kita setelah mengucapkan la ilaha illallah kemudian kita abaikan, tidak pernah kita perhatikan, kita tidak pernah pelajari, kita tidak pernah amalkan konsekuensinya. Khawatirnya ya tidak mempan nanti kalimat la ilaha illallah. Khawatirnya amalan-amalan kita yang lainnya menjadi tidak diterima karena tidak benarnya kalimat la ilaha illallah kita. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan beberapa dalil yang menjelaskan keutamaan kita mengajak manusia kepada kalimat la ilaha illallah. Beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Yang artinya qul hadhihi sabili. Qul artinya adalah katakanlah. Jadi Allah berfirman mengatakan qul, katakanlah. Siapa disuruh katakan? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan ya Muhammad, qul ya hadhihi sabili, ya katakan kepada manusia inilah jalanku, ya inilah manhajku, inilah dakwahku. Jadi beliau disuruh oleh Rabbnya untuk menyampaikan kepada manusia prinsipnya, jalannya, yang menunjukkan, kata para ulama, Islam ini bukan agama yang sembunyi-sembunyi, yang rahasia, tidak boleh diketahui kecuali orang segelintir orang. Tidak. Agama Islam ini az-zuhur wal wuduh, di antara sifatnya tampak dan jelas, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Artinya ajarannya terang dan jelas. Ya, silahkan bagi siapa yang ingin mengetahuinya, ayat-ayatnya, ajaran-ajarannya, syariat-syariatnya jelas. Nah, apa saja ciri-ciri dari jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, ad'u ilallah. Ya. Ad'u ilallah, aku mengajak ke jalan Allah. Ini poin pertama. Jadi dakwah jalannya Nabi adalah mengajak manusia ke jalan Allah, mengajak manusia mengenal Allah, mengajak manusia beribadah kepada Allah, bukan sebaliknya, mengajak manusia untuk membesarkan diri kita, mengajak manusia mengagungkan diri kita saja, ya, mengajak manusia ke golongan tertentu, ya, yayasan tertentu, partai tertentu. Tidak. Kita ajak manusia ilallah. Kalau orang bisa beribadah kepada Allah, bisa mengenal Allah melalui perantara kita, maka pahala kita sangat besar. Sekalipun kita tidak dikenal misalkan. Artinya setelah kita ajak orang, ajarkan dia agamanya, ajarkan cara ibadahnya, ya, lalu kita dilupakan misalkan, tidak masalah, ya. Karena tujuan kita adalah bagaimana manusia itu mengenal Allah, bukan mengenal kita, ya. Jadi kita telah berhasil bila kita mendakwahkan manusia dan mereka beribadah kepada Allah. Inilah keberhasilan yang besar. Sekalipun kita secara pribadi misal tidak mendapatkan keuntungan dunia darinya, ya. Dan ini juga perlu kita saling mengingatkan, karena banyak, ya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, banyak sekali para da'i ketika dia berdakwah justru dia mengajak kepada dirinya, tidak mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini mudah dia akan kecewa tatkala dia lupa disebut namanya, lupa dikenang, ya, tidak disebutkan jasa-jasanya, cepat dia tersinggung, bahkan berhenti dia berdakwah, atau dia tidak dapat keuntungan, dia berhenti berdakwah.
Ini dampak kalau niat kita berdakwah adalah bagaimana orang mengagungkan kita, bagaimana orang mengangkat kita, meninggikan kita, ya, maka pasti kita akan kecewa nantinya. Jadi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah ilallah, ya. Dakwah kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dakwah semua para nabi. Mereka rata-rata mengajak kepada Allah, ya, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang kedua, jalannya Nabi ala basiratin, ala basirah ay ala ilmin wa yaqin, di atas ilmu dan keyakinan. Nah, inilah dakwah Islam, bukan atas kejahilan, ya, bukan atas dasar ikut-ikutan. Dakwah Islam, dakwah kepada agama Allah ini harus dibangun di atas ilmu, ya. Makanya kalau kita sudah mengilmui sesuatu, boleh kita sampaikan dia, ya. Dan kapasitas kita beda-beda. Ada yang mampu untuk diri dan keluarganya, ada yang sudah, ya, kapasitasnya ke masyarakat yang luas, ya. Ada juga yang belum mampu untuk mendakwahkan yang lainnya karena dia masih baru belajar misalkan, ya. Dan juga termasuk pelanggaran, ya, di dalam dunia dakwah, mengangkat seorang yang jahil menjadi dai, ya. Ya, misalkan ada fenomena orang baru bertaubat, ya, baru keluar dari penjara yang tidak pernah belajar agama, langsung disuruh berdakwah keliling, keluar daerah. Padahal kewajiban dia belajar, dia baru bertaubat, harusnya dia belajar. Hatinya masih lemah, masih goyah. Kalau dia tidak belajar, bisa jadi dia akan kembali ke masa lalunya. Tapi ini baru bertaubat malah diajak berdakwah, ya, keliling. Faqidus syai' la yu'ti, kata orang Arab. Kalau kita tidak memiliki sesuatu, bagaimana kita bisa memberi? Sehingga orang yang tidak memiliki ilmu namun dipaksakan berdakwah, diangkat, ditinggikan, maka merusaknya lebih banyak daripada memperbaiki, ya. Karena orang yang berdakwah nanti dia akan ditanya, ya, ditanya ayat, ditanya hadis, ya, ternyata dia tidak bisa baca. Ditanya hukum, ternyata dia tidak pernah pelajari hukumnya. Sehingga karena dia malu, akhirnya dia akan menjawab ngarang-ngarang, ya. Dia menjawab dengan jawaban asal-asalan, sehingga dia pun tersesat dan juga menyesatkan orang lain. Maka dakwah salaf, dakwah sunnah, dakwah Islamiyah ini harus dibangun di atas ilmu, ya. Demikian juga penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan arti basirah, yaitu al-ilmul wadih wal hujjatul bayyinah, yaitu ilmu yang jelas dan hujjah yang jelas, ya, yang menunjukkan bahwasanya dakwah butuh kepada ilmu, ya. Jadi ini juga poin penting, karena fenomena di, ya, akhir zaman ini, ya, banyak, ya, artis misalkan baru dia bertaubat langsung disuruh khutbah ceramah, nggak pernah belajar. Nah, ini juga termasuk pelanggaran, ya, di dalam dakwah. Jadi kita lanjutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah ala basirah, di atas ilmu dan yakin, keyakinan, ya. Ana wa manittaba'ani, aku dan juga orang-orang yang mengikutiku. Ini menunjukkan, kata Imam Ibnu Katsir, dakwah ini bukan hanya terbatas tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal bukan berarti dakwah itu berhenti, ya. Kaum muslimin
tidak mengajak lagi kepada Allah, tidak mengajak kaum muslimin kepada kebaikan, tidak. Justru dakwah ini ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ya. Jadi kita kalau mengaku sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus semangat, harus ada andil kita mengajak manusia kepada tauhid ini. Masing-masing dengan kemampuannya. Ada yang dengan ilmunya dia mengajak. Ada yang dengan hartanya dia bantu. Ya, banyak yang bisa dibantu. Ya, misalkan ya, pembangunan masjid, ya, atau sarana dakwah yang lainnya. Dan dia memiliki harta, dia punya kelebihan harta, dia berikan, dia salurkan hartanya sehingga lancar dia dakwah itu. Meskipun dia tidak punya ilmu, tapi dia sudah ikut andil dalam dakwah. Kalau dia nggak punya ilmu, nggak punya juga harta, bisa dengan tenaga, ya, bisa dia dengan tenaganya, ya, membantu, ya, aktivitas dakwah yang ada, ya, pembangunan tempat-tempat belajar ilmu misalnya, ya, atau dengan pikiran bisa juga dia bantu, ya, atau dengan doa minimal, ya, bisa dia bantu. Jadi kita pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus ada semangat kita mengajak manusia kepada agama Allah ini, ya, masing-masing dengan kemampuan kita, masing-masing dengan kemampuan. Ada orang dia nggak bisa berkata-kata, ya, mungkin dia bisu, tapi dengan perbuatannya, dengan dia terus berusaha rajin beribadah, dan itu disaksikan oleh kaum muslimin yang lainnya, disaksikan oleh manusia yang lainnya, dia rajin pergi ke masjid. Itu juga bagian dari dakwah, ya. Dia tidak pernah menipu, ya. Dia bagus muamalahnya sama tetangga, sama keluarga. Ini juga dakwah, namanya dakwah bil hal, berdakwah dengan perbuatan. Ini juga manjur, ya. Banyak kaum muslimin, banyak manusia kembali kepada Allah karena melihat, ya, contoh-contoh yang baik dari kaum muslimin. Kemudian wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, ya, yang artinya maha suci Allah dan aku tidaklah termasuk dari golongan orang-orang yang berbuat syirik, ya. Nah, di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan mensucikan, wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Inilah tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara ciri jalannya itu adalah berlepas diri dari kesyirikan, ya, bukan malah mendukung kesyirikan. Karena kesyirikan adalah dosa yang paling Allah benci. Maka apa yang Allah benci tidak boleh kita cintai. Apa yang Allah benci, ya kita benci juga, ya. Apa yang Allah cintai, ya kita cintai. Makanya orang-orang yang, ya, berlepas diri dari kesyirikan, ya, memerangi kesyirikan, dia berada di jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, orang-orang yang membela kesyirikan, mendukungnya, melakukannya, ya, nah ini berarti dia berlawanan dengan dakwahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwa mengajak kepada tauhid merupakan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan pertama, ya. Jadi mendakwahkan tauhid ini jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebaliknya orang yang mengabaikan tauhid, bahkan mengolok-ngolok orang yang mendakwahkan tauhid, maka dia telah menyalahi jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena terkadang ada yang mengatakan ini janganlah dakwah tauhid terus memecah belah umat, kan. Ya, dakwahkan aja akhlak, dakwahkan aja adab-adab. Ini lebih tentram, kata dia. Dia tidak mengerti bahwasanya mendakwahkan ibadah-ibadah yang lainnya dalam keadaan tauhidnya rusak, ya, bisa menyebabkan tidak diterimanya amal itu, ya.
Jadi kita dakwahkan orang untuk beribadah, untuk melakukan ini, tapi dia masih meminta kepada jin, minta kepada kayu, berdoa kepada kuburan, masih percaya tukang ramal, para dukun, ya, maka bisa jadi praktek-praktek syirikan ini menghalangi diterimanya ibadah-ibadah lain yang dia lakukan itu, ya. Nah ini bahayanya. Makanya sering digambarkan, ya, dakwah ini seperti dokter yang mengobati. Dia obati yang paling parah terlebih dahulu, baru yang ringan-ringan. Kalau datang pasien penyakitnya 3 misalkan, 1 di lehernya segera butuh dijahit pendarahan, ya. Kemudian ada di kakinya, kemudian ada di kukunya misalkan, ya. Dia malah sibuk mengobati yang ringan sehingga enggak ditangani pendarahan yang hebat di lehernya sehingga meninggal. Seperti itulah perumpamaannya, ya, kaum muslimin, ya, sedang digerogoti oleh praktek-praktek kesyirikan. Kemudian juga dari segi perilaku rusak, ya. Maka tauhid ini dulu kita perbaiki, ya. Karena orang yang meninggal dalam keadaan la ilaha illallahnya bagus, la ilaha illallahnya benar, maka pasti dia masuk surga, ya, pasti dia masuk surga. Meskipun dosa-dosanya banyak yang lainnya bisa diampuni oleh Allah. Kalaupun tidak diampuni, tetap dia akan berakhir di surga setelah dia dibersihkan di neraka. Tapi yang jelas orang kalau dia meninggal, dia selamat dari kesyirikan, maka pasti dia akan berakhir di surga, ya. Nah kemudian yang kedua, beliau bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau ke negeri Yaman. Nah hadis ini juga penting karena di dalamnya Nabi jelaskan metode dalam berdakwah itu. Ada yang harus didahulukan dalam dakwah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadata an la ilaha illallah." Wahai Muadz, wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Jadi ini Nabi sebelum mengutus dai-nya, Nabi kasih tahu dulu bagaimana objek dakwahnya, siapa yang akan didakwahi, dikasih tahu. Karena perlu yang mengetahui keadaan orang yang akan kita dakwahi. Apakah dia ahlul kitab, apakah dia penyembah berhala, untuk disesuaikan bahasanya. Kemudian Nabi ajarkan, hendaklah yang paling pertama kali engkau sampaikan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lainnya ila ayyuhidullah. Dalam riwayat yang lainnya adalah yang pertama kali engkau dakwahkan kepadanya adalah bagaimana agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah ini menunjukkan tidak ada yang lebih penting dari tauhid, ya. Tatkala kita berdakwah jangan pernah kita abaikan tauhid, apalagi jelas-jelas, ya, objek dakwah kita, orang yang kita dakwah ini betul-betul buta, tidak mengenal tauhid. Entah dia ahlul kitab seperti ini, orang kafir, ya, maka yang paling pertama adalah tauhid. Atau yang kita dakwahi kaum muslimin, tapi la ilaha illallah ini juga dia tidak tahu maknanya, tidak tahu kandungannya, apa saja konsekuensinya, maka yang paling pertama juga adalah tauhid, ya. Bukan berarti yang lainnya diabaikan, tidak, ada prioritas, ya. Sampaikan ini bersamaan dengan yang lainnya tentunya, ya. Dan ini tidak ada tawar-menawar dalam masalah tauhid ini. Tidak boleh ditunda. Karena membiarkan orang mati dalam keadaan berbuat syirik ini kesalahan yang besar. Tidak boleh ditunda, mengatakan enggak usah dah. Seperti sebagian, ya, firqah-firqah, ya,
Kelompok-kelompok dakwah mengatakan nanti sudah dakwah tauhid ini memecah belah, yang penting kita bersatu dulu, kata dia. Kalau sudah tegak negara Islam baru kita sampaikan tauhid ini. Sehingga ribuan tahun, ratusan tahun gak tegak-tegak daulah Islamiyah, ya, manusia banyak yang meninggal dalam keadaan buta terhadap tauhid. Ya. Tentu petaka yang besar membiarkan kaum muslimin meninggal dalam keadaan kesyirikan, padahal kita tahu tidak ada usaha, tidak ada upaya, hanya karena alasan nanti sudah biar tidak terpecah belah. Ya. Apa artinya persatuan di atas kesyirikan? Nggak ada nilainya berjumlah yang banyak, masa yang besar, tapi dibangun di atas buta terhadap tauhid. Apa gunanya? Nggak ada. Justru sebaliknya, mendakwahkan tauhid, berada di atas tauhid meskipun dikucilkan, dijauhi, itu jauh lebih bagus. Karena meskipun ya kita meninggal dalam keadaan minoritas, tapi kita telah meninggal dalam keadaan mengenal tauhid ini. Hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yang paling agung, yang wajib kita tunaikan sebelum yang lainnya. Ya. Maka ini juga rahasia para ulama dari dulu sampai sekarang tetap tauhid ini, ya, disampaikan, diulang-ulang, ya, didakwahkan. Nah, kemudian Nabi mengatakan fa inhum ata'uka lidzalik, apabila mereka sudah mentaatimu dalam hal tersebut, ya, mereka mengucapkan syahadat, ya, la ilaha illallah, ya, kemudian juga syahadat Muhammad Rasulullah. Nah, barulah setelah itu kata Nabi fa'alimhum annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah, maka ajarkan mereka bahwasanya Allah telah wajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Nah, ini menunjukkan amalan yang paling mulia setelah syahadat adalah salat. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah, ketahuilah sebaik-baik amalan kalian itu adalah salat. Dan salat ini istimewa, ya, syariat yang lain diwajibkan Nabi dalam keadaan di bumi, tapi salatnya Nabi SAW diberikan perintah wajibnya di sana, di langit ke-7, ya. Dan salat ini disebut sebagai tiang agama. Maka orang yang tidak salat berarti orang yang sedang merobohkan agamanya sendiri. Banyak para ulama berpendapat orang yang sengaja meninggalkan salat 5 waktu ini, maka roboh sudah agamanya, kafir dia. Ya, banyak berpendapat demikian, meskipun jumhur, ya, mayoritas ulama mengatakan selama dia masih yakini wajibnya, dia tidak kafir, tapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar, diambang kekufuran. Nah, ini juga perlu kita ingatkan, ya, diri kita, keluarga kita tentang salat ini, ya. Jangan sampai dia bermudah-mudah meninggalkannya, karena zaman sekarang ini, ya, hanya karena bekerja banyak orang enggak salat, hanya karena bermain banyak yang enggak salat, hanya karena nonton enggak salat, bahkan dia bepergian jauh musafir enggak ada yang salat. Di bis-bis itu banyak yang tidak tahu bagaimana cara sholat, dia nggak sholat, ya. Dan ini menyedihkan, ya. Banyak, ya, kaum muslimin berjam-jam, berhari-hari di bis, dia nggak tahu cara sholat, lewat subuh lewat, ya. Ini dosa yang sangat besar ini. Kemudian Nabi melanjutkan, fa inhum ata'uka lidzalik, bila mereka sudah mentaatimu dalam hal tersebut, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, maka sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah telah wajibkan atas mereka sedekah. Sedekah yang dimaksud di sini adalah az-zakah. Jadi ada sedekah al-wajibah, sedekah yang wajib, itulah zakat. Ada juga sedekah yang mustahabbah, sedekah yang sunnah. Apa bedanya? Sedekah yang wajibah, itu zakat ini harus terpenuhi 2 syaratnya, ya. Ada nisab,
ada jumlah atau nominal batas, ada batas minimalnya. Kapan? Tatkala seorang memiliki harta senilai 85 gram emas. Kalau dia punya uang, kalau 1 gram misalkan 1 juta, berarti 85 juta. Misalnya dia punya 100 juta, nah, berarti sudah tergolong dia ini wajib zakat. Tapi syarat kedua harus lewat 1 tahun, melewati haul. Jadi 100 juta ini dia miliki sekarang, nanti tahun depan di bulan yang sama masih utuh 100 juta ini, masih utuh, nggak dipakai. Nah, berarti sudah memenuhi syarat wajib dia bayar zakat. Dan tidak semuanya disuruh hanya 2,5%. Dari 100 juta itu yang wajib dia bayarkan hanya 2,5 juta. Dan itu wajib, ya bukan pilihan. Artinya kalau dia tetap tidak bayar dan dia makan, dia telah memakan hak orang miskin. Dan Allah ancam dia nanti akan disiksa dia dengan lempengan besi yang panas. Ya. Lempengan besi yang panas gara-gara dia tidak membayar zakat dari harta yang sudah wajib dibayarkan zakatnya. Ya. Dan ini juga penting, banyak orang punya ratusan juta, miliaran, nggak pernah dia bayarkan zakatnya. Nah ini dia bahaya karena ancamannya keras. Dan ini juga menunjukkan Islam bukan hanya mengatur tentang ibadah, tapi Islam juga peduli tentang hak-hak orang miskin. Hanya Islam kayak mewajibkan pemeluknya bayar zakat tiap tahun, diwajibkan, itu bukan pilihan. Dan sasarannya tepat. Diambil dari mana? Diambil dari orang yang kaya, tepat dia. Itu pun sedikit diambil dan diberikan kepada fuqara, orang yang miskin. Jelas aturannya. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan, wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati dari doa orang yang terzalimi. Fa iyyaka wa kara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum. Jadi hati-hati kalian dari harta-harta mereka yang mereka cintai, yang mulia. Maksudnya apa? Ketika kita bertugas misalkan mengumpulkan zakat. Jadi kalau di negara Islam dahulu, ya zakat ini diperhatikan betul-betul, ada petugasnya. Kalau dia kebun kurma misalkan, ada petugas. Sebelum dia panen sudah dicatat. Oh, ini kira-kira sekian kintal zakatnya, untuk didata. Biar dia nanti tidak bisa menyembunyikannya. Ya. Kemudian kalau dia kambing dilihat, oh ini jumlahnya sekian, sudah wajib zakat sekian. Oh dia onta juga dilihat, ada petugasnya. Ini jumlahnya sekian, bayar zakat sekian. Nah nanti kalau dia sudah serahkan, yang penting memenuhi syarat, dia tidak sakit, tidak ya pincang, memenuhi syarat, kita terima dia. Jangan kita malah tunjuk yang paling dia sayang, itu bayar yang paling besar itu pokoknya. Ya, orang butuh itu, disayang hewannya tapi dipaksa. Kalau dipaksa demikian, nah ini juga kezaliman, tidak boleh. Nabi mengatakan hati-hati kalian dari mengambil harta yang paling mereka cintai. Wattaqi da'watal mazlum. Ya, hindarilah doa orang yang dizalimi. Ya, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada penghalang doa orang dizalimi itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini intinya apa kaitannya dan bahasan kita? Nabi jadikan di dalam dakwah itu yang paling prioritas pertama adalah tauhid. Nah, tauhid yang paling pertama kita sampaikan. Ya. Sampaikan tauhid ini. Wajib kita sampaikan apapun resikonya. Ya. Karena inilah bentuk kasih sayang tertinggi. Orang yang paling sayang terhadap saudaranya lah yang mengajaknya kepada tauhid. Karena dia berarti mengajaknya dari neraka menuju surga. Ya. Orang yang paling sayang terhadap saudaranya, orang yang mengajak kepada kalimat la ilaha illallah. Karena ini adalah ajakan menuju surga. Ya. Dan orang yang paling zalim berarti adalah ya orang yang membiarkan saudaranya dalam kesyirikan. Padahal dia tahu. Nah, ini juga ya, kezaliman. Ya masalah terima dan enggak terima kan belakangan ya.
Yang penting kita sudah berupaya untuk mengajak dan menyampaikan. Kemudian hadis terakhir yang beliau bawakan adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim juga dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata pada saat perang Khaybar. Perang Khaybar ini perang melawan orang Yahudi. Jadi dahulu di Madinah ada beberapa kabilah dari Yahudi yang tinggal berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa' namanya, ada Bani Nadir. Awalnya Nabi berikan mereka kebebasan tinggal di situ, berpegang dengan agama mereka, dibiarkan. Dan dibuat oleh Nabi perjanjian. Di antara perjanjiannya bersama-sama menjaga kota Madinah kalau ada yang ingin menyerangnya, menyerbunya. Tapi satu persatu dari mereka mengingkari janji itu. Yang terakhir adalah orang-orang Banu Quraidah. Banu Quraidah ini betul-betul dia di dalam kota Madinah. Dan di saat Nabi dikepung oleh 10.000 pasukan Ahzab, sementara Nabi jumlahnya 3.000, sangat butuh dukungan dari mereka sebenarnya membantu. Tapi bukannya membantu, marah mereka membelot bergabung sama pasukan Ahzab. Sakit hati Nabi SAW. Di saat genting-gentingnya orang Yahudi dari dalam berkhianat, sehingga Nabi bukan hanya bersiaga menjaga yang di belakang parit, tapi juga bersiaga menjaga yang di dalam, karena mereka berkhianat menyatakan bergabung dengan pasukan Ahzab. Ya, tapi alhamdulillah ya, pasukan Ahzab yang 10.000 itu bubar. Terpa angin yang kencang, mereka berantem dan pulang berpecah belah. Sisalah Bani Quraidah ini nggak bisa dia pulang karena di situ dia tinggal. Ya, akhirnya Jibril ya, diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada Nabi ya, untuk menghabisi Bani Quraidah. Ini orang-orang Yahudi pada saat itu hina, dikepung oleh Nabi dan mereka menyerah dan dihukum mati. Ya, ratusan mereka dihukum mati, disembelih. Setelah itu sisa-sisanya yang diusir dari Madinah ini mereka berkumpul di Khaybar namanya. Di Khaybar ini juga mereka bikin ulah lagi. Memang orang Yahudi ini tidak punya hati, tidak patut dikasihani. Di Khaybar mereka buat masalah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ya bertekad untuk memeranginya. Nabi mengatakan di malam harinya, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Aku akan berikan bendera perang besok kepada seorang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Jadi Nabi tidak sebut nama, Nabi hanya sebut ciri. Jadi Nabi akan berikan bendera kepada orang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul. Dia juga cinta kepada Allah, dia juga dicinta oleh Rasul. Luar biasa sifatnya, bagus. Surga sudah kalau kayak gini. Tapi Nabi tidak sebut nama. Makanya sahabat-sahabat yang lain ini penasaran sambil berharap dialah orangnya. Sampai Umar berkata, aku tidak pernah tertarik dengan jabatan, tapi mendengar sifat yang disebutkan oleh Nabi, aku berharap aku orangnya. Maka besoknya di pagi hari berlomba-lomba para sahabat ini datang ke sana, berharap dialah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu, dan juga dinyatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ay yu'taha. Semua berharap dia diberikan. Kemudian Nabi melihat, setelah menoleh-menoleh, Nabi mengatakan, aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata Ali itu orang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan juga cinta kepada Allah dan Rasul. Ali, padahal Ali enggak ada saat itu. Ya, maka para sahabat mengatakan, huwa yashtaki ainai, ya, diam sakit mata. Maka Nabi suruh panggil dia, diutus orang untuk memanggilnya. Fa'ata bihim fabasaqa fi ainaihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam obati dengan meludahinya. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh tubuhnya berkah ya.
Ya, jangan kita kiaskan diri kita, beda. Nabi sallallahu alaihi wasallam meludahi matanya Ali, kemudian Nabi berdoa, memberikannya doa, memanjatkan doa kesembuhannya. Fabari'a atau fabara'a ka'allam yakun bihi waja'. Lalu dia pun sembuh seolah-olah dia tidak pernah sakit. Lalu fa'atahu rayah, langsung dikasih bendera itu. Nah, intinya kaitan dan bahasan kita sebelum berangkat nih, Nabi sampaikan ya pesan-pesan. Apa kata Nabi? Unfudh ala rislik hatta tanzil bisahatihim. Tahan dulu dirimu sampai engkau singgah di tempat mereka. Maksudnya jangan langsung serang. Tahan dulu. Tsumma du'uhum ilal Islam. Nah ini. Kemudian ajak mereka dulu masuk Islam. Orang masuk Islam harus mengucapkan apa? Kalimat tauhid. Harus dia bersyahadat dengan syahadat la ilaha illallah. Ya, disuruh ajak dulu masuk Islam. Menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin semua manusia ini kalau masuk Islam semuanya, masuk surga semuanya. Ya. Diajak dulu, meskipun Yahudi kita tahu bagaimana bejatnya dan liciknya. Disuruh ajak dulu mereka masuk Islam. Karena kalau dia masuk Islam sudah enggak perlu diperangi. Ya. Enggak dibunuh, terlindung harta dan jiwanya. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Kalau dia masuk Islam lalu sampaikan kewajiban-kewajibannya berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi bersumpah mengatakan fa wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humurin na'am. Demi Allah, ya, sekiranya satu orang diberikan hidayah masuk Islam melalui tanganmu, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kendaraan yang paling mahal, dan saat itu adalah onta merah. Ya. Jadi keutamaan memasukkan satu orang ke dalam Islam ini besar. Sebagaimana kita ya menyelamatkan dia ya dari kekufuran menuju ya Islam, maka Allah akan selamatkan kita juga dari neraka menuju surga. Nah, ini dia beberapa poin yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini, yang intinya bahwa dakwah tauhid ini dakwahnya para nabi. Ya. Kemudian dakwah tauhid ini adalah dakwah yang prioritas, yang paling didahulukan, yang paling dikedepankan. Ya, tidak boleh diabaikan. Dan dakwah tauhid ini juga memiliki ganjaran yang besar. Dengan kita membuat satu orang bertauhid, maka pahalanya lebih besar daripada onta merah. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini ya bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memahamkan kita kalimat la ilaha illallah, dan menjadikan akhir ucapan kita juga kalimat la ilaha illallah, sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Ya, demikian. Sebelum kita tutup, kalau ada para jamaah yang bertanya, kita persilahkan. Ada yang bertanya? Ya, kalau enggak ada, mudah-mudahan ya apa yang kita sampaikan ini bisa kita pahami semua. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.